Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lemes banget nih padahal cowok-cowok semua ya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, ini kayaknya udah pada sahur nih, makanya semangat ya. Semoga aja pendengar di rumah juga menjawab salam saya ya, amin. Dan Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali ya akhirnya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam program sahur bareng Ustadz Alvan, Rida dan juga adik-adik dari Markas Ahlul Quran. Oke, Ustadz apa kabarnya nih Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Rida baik ya? Alhamdulillah. Lancar puasanya Ustadz? Oh, lancar banget. Lancar banget, meskipun kemarin ke longsoran ya. Iya, rumah saya itu kena longsor ya. Aduh. Iya, waduh. Buka donasi. Di sini ya, di rekening di bawah ini. Baik, adik-adik saya apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Boleh kali perkenalan, silahkan. Ya, dari ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Aksan Noval Karamoy. Panjangnya? Panjang ya, iya benar. Saya baru mau bilang Ustadz. Selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah Ilham. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Samsul. Oh, iya. Baik, itu dia pendengar adik-adik saya ya. Kalau mau tahu wajahnya, kemana nih kalau mau tahu wajahnya? Lihatnya di mana nih? Di mana lihatnya? Di YouTube RRI Serwi ya. Boleh like, komen dan juga subscribe. Iya, ini tadi katanya mau mempromosikan tapi agak-agak grogi nih kayaknya. Nanti di akhir ya. Ya. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, saya ke Ustadz Alvan. Ustadz, untuk sahur kali ini kita mengangkat topik apa nih Ustadz? Kita mengangkat topik tema sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar RRI dimanapun berada, dan juga yang bersama kami di studio ada Karida dan juga ada anak-anak dari adik-adik dari Markas Ahlul Quran yang mana mereka ini sudah melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita doakan adik-adik kita ini selalu dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Allah jadikan ulama besarnya Kota Serui. Amin. Ya, Allah jadikan pakunya Kota Serui. Semoga dengan adanya adik-adik sekalian yang jauh-jauh datang dari Kota Makassar, Allah jadikan daerah kita penuh akan cahaya estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kemarin kita menjelaskan tentang pembatalan puasa, maka sahur kali ini kami akan membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Jadi yang dilaksanakan sunnahnya, yang ditinggalkan pembatalannya. Iya. Jadi pembatalan puasa kita sudah pahami, maka insya Allah sahur kali ini kita akan lebih memahami tentang sunnah-sunnah berpuasa. Banyak daripadanya. Ya, insya Allah kami akan mengambil masih di dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah, yang mana menjadi kitab dasar fikih bagi siapapun pemula yang hendak mempelajari syariat-syariat dalam rukun-rukun Islam.
termasuk daripadanya puasa. Ya baik, kita akan mencoba memaparkan bahwa sunanus saum, sunnah-sunnah puasa. Ya, sunan itu jamak daripada kata sunnah, ya, berarti sunnah-sunnah. Jadi sunanus saum, sunnah-sunnah berpuasa. Hiya ta'jilul iftar. Yang pertama yaitu mempercepat berbuka puasa. Ya. Makanya berkaitan dengan materi yang kemarin bahwa bila mana tidak ada makanan dan minuman tetap harus dipercepat dengan cara yang mencari-cari muntah tersebut. Itu cara yang paling baik ya daripada cara-cara yang ketiga yang setelah mencari-cari muntah. Jadi yang pertama sunnahnya adalah mempercepat buka puasa, tapi jangan juga terlalu cepat. Ya, jangan sampai mendengar azan asar sudah buka. Ya, atau mungkin azan tes toa, tes mic ya. Masjid yang lagi tes Allahu Akbar buka puasa, tahu-tahu lihat jam masih ada setengah jam, ya pas mau asyhadu alla ilaha illallah dites di toa tes mic, batal puasanya ya. Jadi mempercepat batal puasa atau mempercepat buka puasa pada waktu buka puasa. Makanya jadwal imsakiyah itu kalau diumumkan di masjid dengar. Ya, dengar jadwal imsakiyah itu. Kemudian pengumuman selanjutnya kami akan bacakan jadwal imsakiyah pada puasa hari esok. Dengar. Ya, jangan karena itu butuh untuk kita nanti mengamalkan sunnah yang pertama yaitu mempercepat buka puasa. Kemudian yang kedua, ala tamrin, ya. Mempercepat buka puasa itu yang pertama ala tamrin, atas kurma. Ya, maksudnya pakai kurma. Kalau tidak ada, fa illam yajid tamran fa bil ma'i. Kalau tidak ada kurma, dengan air. Saya rasa saya sudah pernah jelaskan hal ini, jadi kita lewati saja. Wa ta'khirus suhur, dan memperakhirkan daripada sahur, ya. Wa ta'khirus sahur, ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan, sahur itu nama makanannya, panggilannya suhur, waktunya sahar. Ya, kenapa nama makanannya sahur? Karena dimakan pada waktu sahar. Kenapa panggilan itu suhur? Ya, karena dipanggil pada waktu sahar. Jadi patokannya ada di sahar, nama makanannya sahur, nama panggilannya suhur. Jadi kalau orang bilang sahur, betul apa salah? Ya, harusnya suhur. Ya, tapi sudah menjadi kebiasaan di Indonesia jadi sahur, jadi tidak mengapa. Padahal sahur itu makanannya. Jadi yang kalian makan itu sahur. Kalau kalian panggil orang sahur, suhur, ya, makanannya di waktu sahar. Bingung kah? Makanya pelajari bahasa Arab ya. Harus cinta sama bahasa Arab. Ya, harus cinta bahasa Arab. Terkhusus anak-anak yang dari pondok pesantren ini kuatkan bahasa Arab. Karena dengan bahasa Arab tuh kita bisa lebih memilah-milih ya mana arti yang sebenarnya. Karena kalau kita buka kitab yang terjemahan, terkadang beda dengan arti yang telah kita pelajari. Ya, kita punya kitab nih, kitabnya kitab terjemahan. Terkadang kita baca dengan kitab asli beda artinya. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan dengan terjemahan yang lain. Maka butuh dengan bahasa Arab. Biar apa? Biar kita tidak dibelokkan, tidak dipalingkan, dan tidak dibuat pusing akan arti-arti yang ada di dalam kitab tersebut. Karena kitab rata-rata itu bahasa Arab, sudah Arab gundul lagi. Ya tidak? Ya, maka daripada itu perlu pelajaran bahasa Arab. Jadi yang di pesantren atau mungkin yang mau pesantren ya perdalam bahasa Arab, insya Allah, karena kunci dari semua itu ya bahasa Arab. Ya, Al-Quran bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Mau buka ilmunya ya pakai bahasa Arab. Jadi kunci daripada ilmu itu ada dua saja. Yang pertama ilmu alat nahu sorob, yang kedua bahasa Arab. Sudah, bismillah. Apapun kau dikasih insya Allah bisa. Ya, jangan pernah meninggalkan doa itu. Kemudian ya, wal iksaru min tilawatil Quran. Ya, memperbanyak daripada baca Quran. Ya, jadi disunahkan memperbanyak baca Quran di bulannya Al-Quran. Namun begini, ya, nuzulul Quran nih, ya, malam keberapa nuzulul Quran? Malam 17. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kata Nabi Muhammad SAW adalah 10 terakhir di malam-malam ganjil. Kenapa orang peringati di malam 17 sedangkan malam 17 belum tepat pada waktu 10 malam terakhir di bulan Ramadan?
Ya, kenapa kira-kira? Kan harusnya kan Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi malam Lailatul Qadar tuh 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kenapa diperingati nuzulul Qur'an pada malam 17 Ramadan? Apakah malam 17 Ramadan sudah 10 terakhir bulan Ramadan apa belum? Belum. Tapi kenapa diperingati? Maka jawabannya nanti akan kita jawab di episode berikutnya. Iya, jadi nantikan saja ya Ustaz Iya. ya. Karena menjadi pertanyaan dong timbul, lah kok kita nuzulul Quran padahal Allah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, malam Lailatul Qadar itu tepat pada malam-malam terakhir daripada malam 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jadi nanti insya Allah kita kasih paparan penjelasannya biar bisa difahami sama-sama. Jadi yang harus kita fokuskan pada sebenarnya hal itu tidak perlu kita pikirkan. Yang perlu kita pikirkan adalah memperbanyak baca Quran di bulan suci Ramadan. Udah. Ya, jadi banyak-banyak saja baca Quran. Isi semua dengan Quran karena ini adalah bulannya Al-Quran. Ya. Jadi bulan Rajab itu kita sudah menanam, ya. Bulan Sya'ban kita sudah menyiram, bulan Ramadan tinggal memanen. Ya, bulan Rajab ya sudah ditanam dengan apa? Istighfar. Bulan Sya'ban sudah disiram dengan solawat, ya. Bulan Ramadan tinggal panen dengan Al-Quran, ya. Maka daripada itu banyak baca Quran sehingga di setiap huruf Al-Quran itu Allah lipat gandakan pahalanya. Satu huruf berapa pahalanya? 10. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 70 setiap amal kebaikan baik. Berarti 10 kali 70 700. Satu huruf 700. Bismillah ada berapa huruf? Baru bismillah itu. Ya, belum yang lainnya kamu baca, bergunung-gunung pahala kalian. Makanya umat Nabi Muhammad itu spesial. Umurnya tidak sama dengan umat-umat yang dahulu 1000 tahun, 100 tahun, ya. Bahkan ada yang ribuan-ribuan tahun umurnya. Kita umat Nabi kira-kira ada umurnya ribuan tahun tidak? Tapi amalnya melebihi orang yang umurnya ribuan tahun. Ya, perbuatan karya amalnya, pahalanya melebihi orang yang hidupnya ratusan tahun. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Makanya bersyukur, ya. Jadi yang selanjutnya adalah memperbanyak baca Quran. Kemudian watarkul kalamil fahish, ya, meninggalkan daripada kalam-kalam fahish. Apa itu kalam-kalam fahish? Jadi kalam itu ada dua, ada qabih, ada fahish. Kalam qabih dengan kalam fahish beda. Kalau kalam fahish itu kalam yang jelek-jelek, ya. Contohnya kalam yang jelek apa? Bicarain orang, gibahin orang, gosipin orang, cela orang, ya, buat hati orang sakit, itu fahish. Kalau qabih, maki orang. Ya, jadi ucapan itu ada dua, ada kalam qabih, ada kalam fahish. Kalau kalam qabih itu sudah hewan yang keluar dari lisannya. Kamu ini kayak ini saja. Dia sudah keluarkan hewan-hewan yang semua ada di mulutnya, itu namanya memaki. Caci maki itu dikatakan dalam bahasa Arab adalah kalam qabih. Tapi selagi dia tidak caci maki, tapi dia membuat sakit hati orang yang mendengarnya, berarti itu namanya kalam fahish. Jadi ada berapa terbagi kalam? Dua, kalam qabih dan kalam fahish. Qabih itu mencaci dan memaki, kalau kalam fahish yaitu membicarakan sehingga timbul rasa sakit hati kepada orang yang mendengarkan. Jadi meninggalkan daripada hal-hal tersebut. Jadi sekiranya pandang-pandang, kalau saya bilang ini sakit nanti hatinya, enggak usah sudah. Ya, kalau saya bilang begini nanti hatinya enggak usah sudah. Ya, mending ditahan saja dulu, ya, daripada kita tidak menjalankan daripada sunnah tersebut. Jadi sunnah-sunnah selanjutnya itu meninggalkan daripada kalam fahish. Ya, kalau kalam fahish saja ditinggalkan, berarti kalam qabih harus lebih ditinggalkan. Kenapa di kitab ini tidak ditulis daripada kalam qabih, sedangkan yang paling parah kan qabih daripada fahish? Kenapa yang dibilang hanya fahish? Saya tanya kembali, kenapa Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan katakan kepada kedua orang tua tapi katakan kepada kedua orang tua kalimat yang baik. Apakah ada ayat Al-Quran Allah katakan tendang orang tua itu tidak boleh? Ya, Allah ada katakan dalam Al-Quran jangan pukul orang tua, tapi Allah katakan jangan katakan Maksudnya apa? Saja tidak boleh, apalagi tendang dan pukul. Begitu dengan kitab ini. Kitab ini mengatakan fahish saja tidak boleh, apalagi qabih. Membuat hati sakit saja tidak boleh, apalagi mencaci maki. Ya, jadi yang suka caci-caci maki itu tahan dulu mulutnya. Ya, yang suka kecoplos bilang-bilang kalimat-kalimat hewan, ya, kalimat-kalimat dogi-dogi, hati-hati. Ya, guk-guk punya bahasa, hati-hati. Ya, apalagi sekarang kan bahasa sudah mulai diperkeren.
Ya, sehingga menurut generasi pemuda milenial itu tidak apa-apa. Contoh nih ya, minta maaf, dari kalimat anjing ya diubah menjadi anjay. Akhirnya menjadi bagus, menjadi aman bagi dirinya ketika dia mengucapkan anjay. Menjadi aman. Padahal itu kalimat yang dipercantik daripada kata anjing tersebut. Biar apa? Biar merusak generasi milenial pemuda ini. Makanya untuk menjaga daripada generasi ini ya, jangan pernah kita terjerumus ke dalam perkataan yang sudah dimodel-model sehingga menjadi bagus kita ucapkan, aman kita rasa, hati-hati. Ya. Maka daripada itu hati-hati dengan ucap. Kan itu sudah musimnya sekarang ya. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit anjay. Jangan hati-hati. Ya, apalagi perempuan, laki-laki, hati. Itu kalimat anjing yang diperbagus agar apa? Agar aman orang katakan. Itu kita di remote itu. Jadi hati-hati jangan sampai mengatakan daripada hal tersebut. Wal kadzib ya, dan bohong ya. Jadi bohong di bulan Ramadan itu hati-hati. Kenapa? Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong kepadaku dengan secara sengaja, maka sama dengan aku letakkan dia di falyatabawwa maq'adahu minan nar. Aku akan mempersiapkan tempat duduknya, yang mana tempat duduknya tuh terbuat dari api neraka Allah. Ya, jadi yang berbohong secara sengaja kepada Nabi, ya kepada Nabi ini akan disiapkan tempat duduk untuknya. Tempat duduk itu dibuat, diciptakan daripada api neraka Allah. Ya, kira-kira berbohong di bulan Ramadan, ya, berbohong pada bulan Ramadan sangat-sangat berat. Ya, maka daripada itu hilangkan daripada hal tersebut. Ya, yang biasa bohong, ya, yang darmaji, tahu darmaji? Tahu tidak darmaji? Ya, darmaji, ya, dahar 5 bayar hiji. Ya, makan 5 bayar Bayarnya 1. Ya, biasa kalau sholat tarawih ada penjual-penjual, ya, makan gorengan 1, up 2, 3, 4, 5. Nanti Mbak ini 2.000 ya, padahal makan berapa? 5. Itu namanya darmaji. Ya, makan 5 bayar 1. Hati-hati yang begitu. Ya, sekalipun apa Ustadz kan saya tidak bicara bohong, tapi kelakuanmu bohong. Ya, sama saja kelakuan bohong dan pembicaraan bohong sama-sama dihukumi kadzib atau bohong. Ya, Umi apa pinjam motor kah? Ya, saya mau pergi rekaman dulu. Tahu-tahu hilang, tidak ada di RRI. Ya, hati-hati. Maka daripada itu tinggalkan daripada kalam-kalam bohong. Ya, yang biasa bohong sama orang tua tinggalkan. Kenapa? Karena orang kalau sudah biasa bohong pada masa kecil akan terus berbohong pada masa besar. Ya, kalau sudah dibiasakan bohong di masa kecil, besarnya bahkan seterusnya bohong. Ya, bohong terus yang adanya. Maka daripada itu kalimat daripada orang yang bohong itu tidak bisa dipegang. Ya, pernah lihat ceritanya Upin Ipin yang ada biri-biri? Ya, apa Jarjit bilang? Ya, serigala. Ya, pas biri-biri keluar tidak ada serigalanya, bohong kan? Ya, kedua kali lagi serigala, datang lagi tidak ada. Pas ketiga kali betul-betul datang serigala, orang yang mau tolong tidak datang. Kenapa tidak datang? Karena dia sudah katakan 2 kali sudah dia berbohong, apalagi yang 3 kali. Padahal yang ketiga betul-betul serigala datang. Dipegang tidak omongannya? Tidak. Kenapa? Karena sudah biasa berbohong. Jadi orang yang biasa berbohong tuh ucapannya tidak bisa dipegang sama orang. Jadi kalau mau ucapan kalian dipegang sama orang, jangan seseringan berbohong. Ya, kalau mau ucapan kalian dipegang sama orang, jangan sering berbohong. Maka daripada itu perlu diperhatikan. Wal ghibah, ya, ghibah itu apa? Ya, zikru akhakal muslim alladzi yaqra'uhu. Ya, membicarakan akhaul muslim, saudaramu orang muslim. Muslim itu laki-laki maupun perempuan. Alladzi yaqra'uhu, yang mana dengan ucapan tersebut bisa membuat dia tidak suka sama kamu. Ya, contoh nih, kamu bicarakan dia tidak baik di belakangnya. Jadi ghibah itu kalau orangnya tidak ada. Kenapa dikatakan ghibah? Karena diambil daripada kalimat ghaib. Ghaib itu tidak ada. Berarti kalau ada orangnya di situ tidak ghibah namanya. Contoh saya bicara Samsul nih sama kalian, Samsul nih begini. Tapi ada orangnya, kira-kira ghibah bukan? Bukan ghibah, tapi membuat hati dia sakit. Ya, tapi kalau dia tidak ada baru saya bicarakan dia, itu namanya ghibah. Ya, contoh tidak ada orangnya, itu sana itu tempat teman yang begini, sudah ghibah. Ya, jadi ghibah itu membicarakan orang yang tidak ada pada saat di situ, dan apabila itu pembicaraan kalian didengar, maka dia akan sakit hatinya. Ya, sakit rasanya.
Ya. Beda dengan membicarakan kebaikan, tanzilur rahmah. Nah, itu. Kalau kalian bicarakan kebaikan orang, menurunkan rahmat. Contoh, wih tadi itu ya, oh Mengke itu ya hebat sekali dia punya ceramah itu, ih pokoknya top, jos. Kalau dia dengar tuh kira-kira dia bahagia tidak? Bahagia. Daripada bahagianya itu tanzilur rahmah, Allah turunkan rahmat. Jadi gibah itu boleh, tapi gibah yang baik. Ya, gibah yang tidak baik itu yang tidak perbolehkan. Gibah yang baik diturunkan rahmat oleh Allah. Bicarakan yang baik-baik, apalagi yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal, hati-hati, dibicarakan tidak baik, susah urusannya di alam barzah. Tapi dibicarakan baik-baik, gampang urusannya di alam barzah. Yang keluarganya sudah meninggal, bicarakan baik-baik. Iya almarhum itu ya Allah baiknya dulu. Ya, dulu begini-begini. Jangan bilang, iya almarhum itu dulu judi saja dia tahu. Ya, sekalipun benar dia judi, jangan kasihan. Ya, karena sudah meninggal, ya. Takutnya sulit dia urusannya di alam barzah. Maka daripada itu ringankan, ya. Apa yang bisa kita ringankan daripada orang. Man saliman muslim alal muslim, ya. Siapa yang menolong muslim atas muslim lainnya, itulah hakikatnya dia orang muslim. Tolong atas tangan kalian, tolong atas lisan kalian, tolong atas kekuasaan dan kedudukan kalian. Jadi tolong semua. Wal iksaru minas sedekah, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sodako. Jadi bulan Ramadan ini banyak-banyak sodako. Makanya kadang kalau kalian lewat di alun-alun di luar bulan suci Ramadan, ya tidak ada yang bagi-bagi kue. Tapi kalau kalian di bulan suci Ramadan lewat di alun-alun, insya Allah ada yang bagi-bagi kue. Betul? Ya. Tapi kita lihat tahun ini sudah jarang-jarang ya. Iya. Mudah-mudahan ya dibangkitkan lambi semangatnya, dilancarkan rezekinya sehingga alun-alun itu tidak pernah kosong, dalam satu hari ada yang bagi takjil. Ya. Sudah ditandai nih wajah-wajah yang ya selalu ambil makanan takjil di alun-alun. Iya, benar. Ya, jadi banyak sodako. Makanya kenapa ada acara buka puasa bersama, ya ada acara ini. Karena apa? Kita mau sodako di bulan suci Ramadan. Karena sunnah memperbanyak sodako di bulan suci Ramadan. Tidak mengurangi harta, kata Nabi Muhammad. Bal yazdad, akan tetapi tambah. Nabi Muhammad kalau sudah ucap 3 kali sudah pasti jadi. 1 kali saja jadi, apalagi 3 kali. Apa yang Nabi Muhammad ucapkan 3 kali? Sodako akan bertambah di waktu yang kita tidak tahu itu kapan bertambah. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Ya, celengan lewat. Ya, tangan itu punya mata. Ya, tahu tangan yang punya mata? Dikorek-korek tangannya. Oh ini uang 1.000 ini. Oh ini 5.000 ini. Oh ini 50 ini, simpan. Ya, pas keluar 2.000. Ini sudah kasih masuk di celeng. Toh, kita tidak lihat uangnya, tapi tangan kita lihat rasa-rasa. Oh, kalau uang besar jangan kasih keluar. Iya tidak? Ya, maka daripada itu, ya, banyak-banyak sedekah. Alhamdulillah, ya, celengan subuh dan tarawih itu di masjid manapun alhamdulillah jalan. Ya, jadi sekalipun 1.000 yang kamu kantongi kasih masuk saja. Ya, kalau tidak ada uang kecil kasih masuk uang besar. Oke? Ya itu. Kemudian lanjut sedikit lagi. Watarkul isti'malit tib. Ini ya, dan tinggalkan banyak memakai parfum. Ya, jadi sunnah bulan suci Ramadan tuh ya untuk meninggalkan memakai parfum yang banyak. Maka kalau siapa yang pakai parfum banyak di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, ya, maka makruh puasanya. Contoh mau keluar bukber ini. Ya, bukber reuni nih, Pak. Bukber reuni nih. Harus harum-harum ini. Disemprot semuanya, makruh puasamu. Ya, tapi kalau disemprot secukupnya, secukupnya. Jadi semprot saja secukupnya, karena makruh pakai parfum banyak-banyak dalam keadaan puasa. Kenapa? Bisa menyegarkan. Ya, bisa menyegarkan. Sama dengan mandi. Mandi kalau niat menyegarkan, bisa makruh. Tapi kalau kalian niat untuk kebersihan, insya Allah bisa. Ya, jadi mandi juga harus niat, sekalipun mandi itu dalam keadaan mandi biasa, bukan mandi wajib dan lain-lainnya. Jadi pakai parfum perhatikan, apalagi perempuan yang pakai parfum menyerbak, ya, lewat di kaum laki-laki sehingga kaum laki-laki itu lupa dunia, ya, tiba-tiba yang dia cium, ya, maka dosanya sama dengan dia berzina. Ya, tuh hati-hati. Jadi pakai parfum secukupnya. Saya sekali, ini sudah cukup ini, kayaknya kete aku tidak bau ini, sudah cukup. Ya, tapi kalau bau juga mengganggu. Ya, kalian sholat kesang-kesangan, keringat-keringat, bau jengkol lagi. Ya, sholat kalian memakruhkan sholat yang lainnya. Ya, jadi pakai secukupnya. Apa-apa secukupnya, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya,
Maka daripada itu perlu diperhatikan. Watarkul iktihal, yang tinggalkan pakai celak. Jadi tidak boleh perempuan ya pakai celak itu jangan dalam keadaan puasa. Boleh pakai celak, boleh kalau sudah buka puasa atau dalam keadaan haid dan halangan boleh pakai celak. Ya, jadi celak itu disunahkan sama Nabi sebenarnya sebelum tidur. Ya, jadi sebelum tidur dipakai. Kenapa? Biar tidak ada tai matamu. Ya, jadi celak itu sebenarnya sunnahnya sebelum tidur, bukan kalau mau keluar jalan-jalan. Ya, tapi kita biasa pakai apa? Oh, mau keluar jalan-jalan, set. Ya, laki-laki sunnah pakai kalau mau pergi sholat Jumat. Ya, jadi sholat Jumat itu sunnah pakai celak. Ya, sebenarnya sunnah Nabi itu ditarik saja 3 kali, 1, 2, 3, ditarik saja. Tapi karena kita sulit untuk hal tersebut, maka biasa diukir-ukir. Ya, dikir-kir. Karena saya pernah pakai celak. Kalau di pesantren itu setiap hari Jumat harus pakai itu. Ya, karena sunnah laki-laki pakai hari Jumat dan sebelum tidur, perempuan juga sebelum tidur sunnah dipakai. Buat kecantikan di luar silakan, tidak apa-apa. Selagi itu menjaga martabat daripada kehormatan suaminya. Nah, mungkin demikian ya sunnah-sunnah di dalam berpuasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Pendengar masih dalam sahur bareng Ustadz Alvan, Karida dan juga adik-adik. Nah selanjutnya Karida mau ke adik-adik nih. Dari penjelasan Ustadz tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Siapa yang duluan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin bertanya. Silakan. Bagaimana misalnya hari Jumat kan diwajibkan harus memakai parfum untuk kaum laki-laki. Kalau misalnya terlalu banyak. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Gimana tuh Ustadz? Ya baik. Sebenarnya pakai parfum itu bukan diwajibkan tapi disunahkan. Ya. Jadi hari Jumat itu banyak sunnah-sunnahnya. Ya. Putih-putih. Ya. Peci putih. Ya. Baju putih, sarung putih. Ya. Kalau bisa sampai dalam-dalamnya putih semua juga. Ya. Nah, pakai yang putih-putih. Terus gunting kuku. Pokoknya dibersihkan. Kumis dirapikan. Semua yang bulu breok dan pokoknya dirapikan semua, baru kemudian pakai celak, pakai parfum, dan semua itu dalam keadaan secukupnya. Ya, pakai parfum tidak mungkin 1 botol juga pergi sholat Jumat toh? Iya benar. Ya, secukupnya saja. Cara pakai parfum yang sunnah itu kami pernah diajarkan oleh Al Habib Nagib, ya Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau pakai parfum itu sunnah ditaruh di sini. Ya. Nanti yang hanya mendengar boleh tengok di YouTube ya. Di YouTube RRI Jadi cara pakai parfum tuh disemprot bukan di sini, tapi di sini. Ya. Sunnahnya pakai parfum ini di sini, ya. Kalau sudah di sini baru digesek sini, baru pindah di tangan sini, ya, baru kemudian taruh di baju. Ya. Tapi biasa kita lihat para ulama kita tuh kalau mereka pakai tuh seperti begini, ya. Ditaruh sini, diusap sini, baru taruh sini, baru semua. Ya. Itu ulama cara makainya begitu. Jadi pakai parfum itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, jadi yang tidak punya parfum beli parfum. Ya, bukan dilarang pakai parfum, ya, tapi jangan berlebihan. Secukupnya. Jadi di hari Jumat itu silakan pakai secukupnya, ya, karena tidak wajib tapi sunnah. Ya, kasihan yang tidak punya uang beli parfum tidak apa-apa. Ya, yang penting ada pewangi pakaian waktu dicuci, insyaallah. Maksudnya apa? Maksudnya tuh agar kita memuliakan hari Jumat. Gitu. Karena hari Jumat adalah hari rayanya orang mukmin. Jadi orang beriman tuh, orang mukmin betul-betul sama Allah hari rayanya 1 minggu 1 kali. Kapan? Hari Jumat. Tapi kalau Muslim hari rayanya 1 tahun 1 kali. Kapan? Idul Fitri. Ya, dua kali malah. Idul Adha juga. Tapi kalau orang mukmin betul-betul, ya, hari Jumat itu diistimewakan. Bajunya khusus, makanannya yang asalnya tahu tempe, hari Jumat jadi ayam, ya, jadi daging. Kami di pesantren tuh begitu loh. Ya, jadi setiap hari itu 3T, ya, setiap hari 3T, ya, toge, terong, ya, tahu tempe, ya. Tapi kalau nanti hari Jumat, kalau tidak ayam pasti ikan, spesial. Iya. Ya, kalian juga di sana begitu. Hari Jumat spesial makanannya, tak? Karena apa? Guru-guru kita semua mengajarkan hari Jumat diistimewakan. Jadi ini menjadi himbauan bagi ibu-ibu di rumah, ya, sambut suaminya pulang sholat Jumat dengan makanan yang baik-baik. Ya, jadi hari Jumat tuh istri tuh sudah masak yang bagus-bagus, ya. Jadi biar yang nonton di rumah nih, hari Jumat tuh bedakan dengan hari lain. Hari lain contoh tempe terus, tahu terus, ya. Hari Jumat daging, ya.
Pokoknya muliakan gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh guru-guru kami agar memuliakan hari Jumat. Karena di hari Jumat tuh banyak kemuliaan. Salah satunya doa selesai asar di hari Jumat dijabah sama Allah. Dibuka 7 pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diletakkan di waktu asar? Karena waktu asar banyak orang lupa. Ya, kebanyakan pergi lihat sunset, ya, kebanyakan kebanyakan pergi bener, ngabuburit, ya, kebanyakan pergi jalan-jalan. Padahal doa habis asar di waktu hari Jumat itu dijabah sama Allah tanpa penghalang. Jadi demikian, ya. Jadi silakan pakai parfum secukupnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya. Silahkan. Ustadz bisa bertanya di luar. Silakan. Bisa. Jangan di luar RRI ya, nanti tidak kedengaran, tidak kelihatan. Nanti gak masuk kamera juga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami ketahui Ustadz, jadi di dalam sholat itu ada rukun dan ada syarat. Ya, kemudian syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat tersebut. Akan tetapi rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika dalam melaksanakan sholat tersebut. Jadi pertanyaannya adalah, kan niat adalah rukun di dalam sholat, jadi harus dilaksanakan ketika di dalam sholat. Jadi niatnya itu Allah, kita berniat dalam hati. Ya, jadi sebagai contoh niatnya misalnya niat sholat subuh, usolli fardus subuhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman, kalau jadi makmun lillahi ta'ala. Kan itu secara otomatis agak panjang, jadi agak sulit. Allah niat mungkin agak sulit. Jadi pertanyaannya adalah mungkin niat tersebut bisa dikasih ringkas atau bagaimana Ustaz? Sekian. Baik, dengan siapa tadi? Dengan Muhammad Naim. Baik, terima kasih. Jauh-jauh loh dari Menawi loh. Waduh, iya. Waduh. Salam buat Pak Kifli di Menawi ya. Iya. Pak Kifli sudah bangun, Pak Kifli. Semoga Pak Haji udah juga, ya. Pak Haji yang tinggal di belakang masjid itu. Ya. Semoga sudah bangun sahur. Karena katanya jamaah Menawi itu on time. Ya, Waduh. dengar RRI itu on time kalau sahur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan dari Naim, ya, ada rukun, ada syarat. Rukun itu dilakukan di dalam pekerjaan, syarat itu dilakukan sebelum pekerjaan. Niat termasuk rukun atau syarat? Rukun, berarti dilakukan di dalam pekerjaan, ya. Contoh sholat, niat, ya. Niat itu terbagi menjadi 3. Ada niat wajib, ada niat sunnah, ada niat mutlak. Ya, kalau niat sholat wajib, yang wajib di bawah hanya 3. Usolli, fardu, nama sholat. Ya, untuk sholat wajib nih, untuk sholat wajib niat yang dibawa hanya 3. Usolli, fardu, nama sholat. Kemudian embel-embelnya yang lain itu sunnah. Contoh, usolli fardhu zuhri arba'at rakaat mustaqbilal kiblati adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Panjang. Karena kita ikutkan dengan sunnah. Sebenarnya yang wajib hanya 3. Usolli, fardhu, nama sholat. Zuhri, asri, subhi, maghrib atau isya. Itu untuk sholat wajib. Ya. Kalau untuk sholat sunnah, usolli sunnah. Boleh. Ya, usolli sunnah 2. Ya, mau ditambah dengan nama sholat tidak mengapa. Tapi kalau sholat mutlak, usolli langsung takbir. Ya, usolli, Allahu Akbar. Jadi ada 3 derajat niat. Ya, derajat niat ada 3. Jadi jadi rukun niat ini masuk dalam rukun, berarti dilakukan di dalam pekerjaan sholat. Tapi kenapa kebanyakan orang melakukan di luar pekerjaan sholat? Contoh, sebelum takbir kan sudah niat ya. Usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Ya, itu niat dulu atau salat dulu tuh? Niat dulu. Padahal dimaksud daripada rukun itu dilakukan di dalam pekerjaan. Jadi itulah yang kita sulit dapatkan dari ulama-ulama kita. Adalah apa? Lisan, hati, dan gerakan dijadikan satu. Saya ulangi, lisan, hati, gerakan dijadikan satu. Maksudnya apa? Tangan angkat, lisan Allah, hati mengatakan usolli fardhu. Bisa kira-kira? Ya, Allah sholli fard. Jadi lisan ni Allah, tangan naik, hati mengatakan usolli fardhu zuhri. Itu yang paling singkat dan wajibnya. Kalau mau tambah embel-embelnya, ya, arba'at rakaat mustaqbilal kiblati adaan au imam adaan makmuman au imaman lillahi ta'ala. Ya, panjang. Jadi bawa saja yang wajib-wajib. Jadi itu yang kita sulit mendapatkan dari para ulama. Gerakan, lisan, hati dijadikan jadi satu. Tapi untuk Imam Syafi'i mengatakan untuk memudahkan boleh niatnya di luar. Contoh usolli, ya kan? Biasa kita di Indonesia gitu kan? Kenapa? Karena niat tuh
mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Tempatnya di hati dan dilafatkan itu sunnah. Jadi makanya ada orang tuh takbir 2 kali. Dah, ada tidak yang takbir 2 kali? Ya, usolli fardan, Allahu akbar. Nanti takbir lagi, Allahu akbar. Biasa kelihatan kalau santri-santri itu, ya, oh ini takbir 2 kali berarti baru-baru belajar ini rukun-rukun sama syarat-syarat sholat ini. Ya, ada yang takbir 1 kali juga ada. Ya, jadi intinya boleh di luar, boleh di dalam, tidak apa-apa. Karena niat itu perkara yang sulit. Kenapa? Hati, lisan dan gerakan dijadikan jadi satu. Kalau sudah kita bisa hati, lisan dan gerakan dijadikan satu, ulama itu, ya sulit. Ya Allah sholli, kita saja kadang ulang lagi nih. Ya Allah, belum masuk. Ya Allah belum masuk. Akhirnya Allah terus, orang sudah salam. Ya, maka daripada itu da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Allahu akbar. Ya, takbir lagi yang kedua. Allahu akbar. Biasa gitu kan? Nah, demikian. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arfan, dan juga terima kasih banyak buat adik-adik saya yang sudah bertanya ya. Sebenarnya masih mau bertanya kan? Tapi karena waktunya, pertanyaannya disimpan dulu ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita sudah mau hampir berada di penghujung acara nih. Namun sebelumnya adik-adik saya ini mau mengajak kita untuk bersolawat bersama. Nah, solawat yang akan kita bawakan apa nih adik-adikku? Salam untuk pas hari Jumat. Oh iya. Baik. Salaman untuk hari Jumat. Silakan. Boleh dipimpin dari adik-adik dari pondok pesantren Dede Imam Koso. Baik, silakan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Kurang semangat, ayo. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sekali lagi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya adik-adikku. Dan selanjutnya kita akan menutupnya dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, mari kita akhiri pertemuan pengajian sahur kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin habibir rahman sayyidil akwan hadiri ma'aman salla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala ali wa sahbihi fi kulli an. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul khitam. Allahumma inna nas'aluka lazzata ta'atik wa harrimna lazzata ma'siyatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dan pendengar, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara sahur kita pada sahur kali ini. Namun sebelum saya menutupnya, adik-adik saya mau mempromosikan RRI Serui dulu nih YouTube-nya. Silahkan. Silakan. Untuk yang di luar sana, jangan lupa ya nonton dan subscribe YouTube ini serta bunyikan loncengnya. Sekian. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Dan pendengar, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara pada sahur kali ini. Nah, saya Rida mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya ini. Apabila kami terdapat salah kata maupun tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.